bentar Bang Johannya. Saya mah bingung juga. Allah anak dengan anak Allah beda gitu. Anak Allah. Kalau dikatakan Allah berarti Allah punya anak. Terus? Allah anak. Dan anak Allah itu kan bukan bisa. Allah anak. Anak sama bapak bisa kan? Tidak. Allah anak bukan anak sama bapak bisa. Tapi Yesus bukan anak Allah, tapi Allah anak. Oh, ngeri Allah. Nampak kali Anda ini berarti Anda ini Kristen ini berarti tidak benar-benar Kristen Anda. Setahu saya Bang, anak Allah bukan anak Allah anak. Kalau Allah anak. Iya, saya gini Bang Johan, sorry Bang Edi ya. Saya waktu baca Bible Anda nggak pernah menemukan kalimat Allah anak gitu. Tapi betul. Anak Allah yang ada. Betul ya. Oh, Allah anak itu kalimat dari mana gitu di kitab Anda? Bang Johan tulis sendiri itu. Ya tulis sendiri Bang Johan. Ngeri. Iya. Kalau memang Anda Kristen, benar-benar Kristen, Anda pasti percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau Anda tidak percaya, itu artinya Anda bukan Kristen. Iya. Enggak. Jadi Anda sendiri yang tahu sebenarnya Anda itu Kristen atau tidak, ataupun jangan-jangan Anda tidak punya agama. Iya. Jangan bilang gitu dong. Saya curiga. Jangan-jangan Anda pengkhianat Anda. Bang Johan ini ngeri. Biasanya terjadi seperti itu loh Bang. Karena sudah ada pendekatan sedikit dengan agama yang lain. Jadi Anda menjadi pengkhianat. Itu biasa itu. Itu sangat biasa itu terjadi. Bukan begitu Bang Johan, dengarkan dulu. Tujuannya sama. Kalau kita tidak melalui Yesus, kita tidak bisa sampai ke tempat Bapa di surga. Betul apa tidak? Betul. Nah, berarti kenapa kita bilang dia Tuhan? Dia kan jalan dan kebenaran. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan yang jadi manusia yang saya tanya tadi. Aduh, udah belok lagi. Kalau dia adalah Allah yang menjadi manusia, berarti kan dia tetap Allah kan gitu. Tapi kenapa dia berdoa kepada dirinya sendiri kalau enggak ada yang di surga? Pada saat di mana dia berdoa? Di Taman Getsemani. Di mana? Di dunia kan? Di sebelum dia ditangkap. Di dunia kan? Yang saya tanya dia berdoa di dunia kan? Berdoa di dunia ke atas, menghadap ke atas. Pada saat dia di dunia, derajatnya adalah manusia. Sama seperti manusia. Namanya Allah yang menjadi manusia. Ketika dia masih di dunia, dia adalah manusia. Maka dia berdoa kepada Bapaknya. Ya itulah makanya saya bilang dia utusan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang pertama kita bahas, dia datang ke dunia ini utusan. Betul apa enggak? Sepakat dulu kita di situ. Ngeri. Utusan. Iya. Sepakat kagak Bang Johan? Nah, sepakat kagak dulu katanya. Ya, bisa jadi itu adalah utusan. Tapi kalau Anda bilang Yesus itu adalah nabi, saya tidak setuju. Iya, maksudnya semasa dia di dunia, dia adalah utusan. Iya. Jadi setelah dia sekarang kita kan nggak tahu dia di mana. Nggak tahu kok di mana dia. Menurut Bible memang para rasul disaksikan dia udah naik ke surga. Ya. Nah. Jadi kan kalau kayak gitu dia naik ke surga ke tempat bapaknya di surga. Iya. Duduk di sebelah kanan Allah kan begitu kan? Ya. Kenapa kita bilang dia Tuhan? Dia anak Allah. Yang jelas saya meyakini bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Wah, macet Bang Johannya udah kalau kayak gitu. Itu berarti keyakinan Bang Johan, bukan dari kitab Abang berarti. Berat. Kayak gimana?
Berarti Anda nggak pernah mendalami Alkitab lah kalau begitu. Alkitab mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, gimana ya Bang ini? Hafal Anda? Hafal sih enggak, tapi kalau dibaca ya bisa juga. Udah, makanya baca dong, sering dong bacanya. Iya, yang sering baca itu banyakan yang Yesus bertanya, siapakah aku ini, kata Yesus sama orang para rasulnya. Ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang Mesias, ada yang bilang anak Allah, banyak macam-macamnya. Berarti ada dong. Berarti ada. Jadi mana yang kita pastikan itu di antara 12 orang pernyataannya beda-beda? Mana aslinya? Cobalah dulu Anda. Anda memiliki keahlian, contoh ya. Kayak Bang Johan ini dulu lah. Johan Sitorus di sini dengan di Rom ini. Di sana nanti di Rom Bang Edis Johin. Ganti nama gitu ya Bang Edi ya. Bisa juga di room saya Bang Edi namanya Edi, di room Edis namanya Edan gitu. Ya, biar saya jelaskan. Kalau saya ini bisa Johan Sitorus, ya kan? Saya ini adalah si Johan, benar. Saya adalah si Torus, benar juga. Itu baru benar Anda bilang. Iya. Tapi kenapa bisa Abang rubah-rubah namanya? Loh, nama saya si Johan, marga saya si Torus. Bukan saya mengubah. Kalau dikatakan saya adalah si Torus, memang benar. Iya. Saya adalah si Johan, ya benar. Tapi di Rom ini kan, tapi kalau di Rom satu lagi nanti beda namanya, Abang buat. Oh, beda, tetapi itu dong. Tapi melalui Yesus itu, para rasulnya banyak yang bilang Mesias lah, yang bilang anak Allah lah. Saya tanya, nama abang siapa? Nama panggilan apa nama aslinya? Ini kan kau kayak gitu juga, nggak jelas juga kau ini orangnya kan. Iya, ada juga nama aslinya, ada juga nama panggilan. Berarti kan Anda nggak jelas juga. Anda tadi yang protes. Enggak, maksudnya kalau sama manusia, kalau sama kita ini bisa lah dibilang nggak jelas. Enggak, nama aslimu siapa? Nama asli saya itulah nama asli saya, Edi Saputra Jaluhu. Panggilannya? Panggilannya bisa dibilang Jaluhu. Oh, kalau dikatakan Anda si Jaluhu, benar nggak? Ya, bisa juga saya bilang dipanggil nanti di sebelah kampung sana Edi. Enggak, saya tanya dulu. Kalau dibilang Anda si Jaluhu, benar nggak? Itu kan marga. Enggak, Anda jawab saja. Kalau Anda dikatakan si Jaluhu, benar nggak? Ya, kalau menurut Anda benar, Anda akui nggak Anda si Jaluhu? Ya, itu namanya kan nama panggilan, ya bisa-bisa aja juga. Namanya nama panggilan. Enggak, sekarang Anda akui atau tidak itu aja, jangan bertele-tele. Kalau nama panggilannya saya akui. Iya, kalau dibilang Anda si Jaluhu berarti iya. Kalau Anda dikatakan si Edi, iya juga ya kan? Iya. Yesus pun demikian. Kalau Yesus dikatakan Tuhan, iya. Yang dikatakan Mesias juga iya. Emang apa salahnya? Berarti nama aslinya nggak ada dong. Cuma nama panggilan doang. Nama aslinya Yesus. Yesus. Iya. Dari mana dinyatakan Yesus nama aslinya? Di Alkitab banyak. Di mana tertulis? Di Alkitab banyak tertulis. Sedangkan waktu sebelum Yesus lahir, yang buat nama siapa? Kalau abang tahu. Yang buat nama? Iya. Yang buat nama malaikat yang mengatakan atau menamai dia Yesus. Tapi kenapa? Ngeri. Hah? Tapi salah. Ya, kalau dia Tuhan asli kan dia nggak dinamai kayak gitu. Bukan orang yang namai dia sendirilah. Bukan. Iya betul juga. Ngeri. Betul juga sih. Ngapain? Betul dia? juga Bang Edi, ngapain Tuhan dikasih nama oleh orang kan gitu. Bentar Bang Edinya ini kepental bentar, keluar dari tok dia Bang Johan bentar ya. Bang Edi kemana? Pingsan kayaknya. Aduh.
Edi ya. Aduh, Bang Edi. Bang Edi. Bang Edi. Kepental beliau. Ya. Gak apa-apa kalau Bang Edinya naik lagi, ya saya naikin ya. Kalau begitu ya saya ngomong dulu sama Bang Johan sambil nunggu Bang Edi naik gitu ya. Bang Johan, kenapa sih ya Protestan sama Protestan kok beda paham gitu? Apa coba? Mungkin dia pengertiannya beda, Pak. Itu aja itu, Pak. Kok bisa kitab sama, aliran sama-sama Protestan kok beda paham? Itu gimana? Aduh, nggak ngerti juga saya. Kok bisa kayak gitu? Jelas gereja dia dengan gereja kami itu beda, Pak. Berarti beda sekte, beda paham gitu. Beda gereja, beda paham atau gitu? Betul, dengan Protestan juga beda dong. Keyakinannya sama keyakinan, tapi yang namanya perbedaan itu pasti ada. Oh iya. Kalau kayak gitu ya, kalau saya sih menghargai aja ya. Tapi menurut Bang Sandi tadi malam ya Bang ya, Kristen itu kenapa harus diserahkan ke iblis katanya yang berbuat dosa cabul? Maksudnya yang diserahkan ke iblis itu siapa? Ini saya undang dulu orangnya ya. Narasumber saya tadi malam tuh ya. Saya undang dulu dia naik mau kagak? Iya. Sabar dulu. Bang Sandi naik aja Bang Sandi kalau mau ya. Sabar dulu. Naik nggak Bang Sandinya? Aduh, kagak mau naik. Mungkin terlalu malam gitu ya. Padahal saya undang Bang Sandinya ya. Aduh, sabar ya Bang Johan ya. Bang Sandi ini saya undang Bang Sandinya nih, diundang. Naik nggak? Nah, mau. Ini narasumber kedua saya malam ini ya. Abang Johan nggak tahu bahwa Kristen itu yang berbuat cabul ya di 1 Korintus 5 nomor 4 ya itu diserahkan kepada iblis. Pertanyaannya kenapa harus sama iblis gitu? Abang Sandi malam tadi dia kagak percaya kitabnya itu katanya salah ya, gak percaya dia. Ngapain sesat itu diserahkan kepada iblis? Macam mana Bang Sandi? Selamat malam Bang Sandi. Open cam dulu lah. Iya, open cam dulu Bang Sandi. Saya udah undang sama Bang Sandi itu buat open cam. Kita sebentar aja ya Bang Sandi ya. Ya. Karena udah terlalu malam nih di tempat saya. Ya. Bang Sandi naiknya terlalu malam sih masalahnya. Tadi ada Bang Edi juga, ada Bang Sandi pula di. Open cam dulu Bang Sandi, belum dibuka kameranya. Oke. Nanti dikira nyamar pula Bang Sandinya. Ya, gitu. Ini Kristen yang jujur saya jadikan narasumber masalahnya. Ya, Nah, Bang Sandi, ya. Bang Sandi apakah percaya Kristen diserahkan ke iblis? Tidak percaya saya. Iya. Nah, sekarang saya bacakan dulu sama Bang Johan ya. Bang Johan. Nih ya, ini kitab Anda ya. Nih. 1 Korintus ya, 1 Korintus 4 ya. Nih, 1 Korintus 5 ya, nih. Nomor 4 ya. Nih saya bacakan dulu buat Bang Johan ya. Dengarkan Bang. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis. Bang Johan percaya nggak Kristen itu kalau mau selamat dia diserahkan kepada iblis dulu gitu. Kalau Bang Sandi nggak percaya katanya, makanya dia tolak ini ayat. Ya tolak saya. Kalau Bang John terima apa tolak Bang? Itu kan
bila mana ada pencabulan katanya. Berarti kan orang yang cabul itu yang diserahkan ke iblis. Nah, kenapa harus diserahkan ke iblis gitu? Itu pertanyaannya, bukan kepada Tuhan. Tadi abang bilang Kristen yang diserahkan ke iblis. Iya, Bang. Ini kan dosa dalam jemaat ya. Dosa dalam jemaat, dosa pencabulan. Nah, di sini agama apa bila berbuat dosa dalam pencabulan dengan kuasa Yesus Tuhan kita? Yang menyebut Yesus Tuhan itu agamanya apa? Kristen dengan Katolik, kan kayak gitu. Jika berbuat cabul orang itu maka diserahkan kepada iblis. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus kepada iblis gitu? Itu. Dia berarti ini kan tertulis sehingga binasa tubuhnya agar diselamatkan. Yang binasa itu adalah tubuhnya, yang diselamatkan rohnya. Iya, kenapa harus ke iblis Bang Sandi ya? Ngeri kata Bang Edi ya. Iblis. Gimana? Yang membinasakan adalah iblis. Ya kan sini tertulis di sini sehingga binasa tubuhnya, kan diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Udah? Bang Sandi, ente mau diserahkan ke iblis supaya binasa tubuh ente? Kenapa mesti harus ke iblis, Bang? Itu yang ditanyakan, Bang. Karena yang membinasakan itu adalah iblis, bukan Tuhan. Yang menyelamatkan Tuhan. Tuhan itu menyelamatkan. Iblis membinasakan. Iya, memang membinasakan. Kenapa harus ke iblis? Kenapa enggak ke Tuhan saja gitu? Ngapain diserahkan ke Tuhan? Karena Tuhan tidak mau membinasakan. Berarti kerjasama dengan iblis tuh Bang Johan. Ya, berarti Tuhan sama iblis ini kerjasama lah itu. Iya. Kerjasama gitu. Seharusnya kan mau membinasakan atau kagak tetap ke Tuhan. Tapi kalau mau dibinasakan ke iblis, itu Tuhan kerjasama dengan iblis namanya. Iya, benar itu kerjasama. Gimana sih Bang Johan ini? Itu Bang. Kerjasama gitu loh. Dengar ya, yang diselamatkan itu adalah rohnya. Udah, yang dibinasakan adalah tubuhnya. Ujung-ujung tetap diserahkan ke iblis juga itu, Bang. Iya. Gimana? Kalau saya sebut Tuhan pun Tuhan sama iblis kerjasama itu, Bang. Cobalah, abang selaku Kristen, kalau memang abang Kristen, coba Anda baca mulai dari ayat 5 sampai seterusnya. Supaya Anda mengerti. Jangan sampai di ayat 5 saja. Baca dong, walaupun baca semua, ujung-ujung kalau kena situ itu memang ke iblis juga itu, Bang. Sampai ke ayat 13 yang baca, Bang. Kita nggak boleh lompat-lompat. Itu yang tertulis itu gimana itu? Supaya mengerti ayat itu, Bang, itu tidak boleh hanya satu saja yang dikutip. Iya, udah dimengerti. Kenapa harus ke iblis, Bang? Itu aja kok rumit karena kali. Iblis yang membinasakan. Karena Tuhan itu tidak mau membinasakan. Tugas Tuhan itu menyelamatkan. Iya. Kenapa harus ke iblis, Bang? Loh, kok kenapa harus ke iblis? Iya. Lagi. Karena berarti Tuhan sama iblis ini kerjasama kan, Bang? Iya. Bang Johan kayak gini ya, saya bacakan lagi ya. Sebenarnya kita baca dari awal ya Bang Johan ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa. Ya, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu di tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, ya telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Nah nih ya, poinnya di sini nih. Orang itu harus kita serahkan
dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nama Tuhan dipakai kerjasama dengan iblis gitu. Ya, kerjasama itu. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Di sini bang nggak ada lagi konteksnya kemegahanmu tidak baik, ya nggak berbicara lagi tentang penyerahan ke iblis gitu sampai terakhir. Kita udah baca tadi malam inti poinnya. Kenapa Tuhan kerjasama dengan iblis? Kenapa harus ke iblis gitu loh? Gitu. Abang, saya tanya abangnya, abang pengikut iblis apa enggak bang? Siapa? Saya? Iya. Tidak dong. Ya kalau